Kamu pernah mendengar tentang seseorang yang tiba-tiba berubah, seolah bukan dirinya lagi? Bayangkan, teman serumahmu mulai berperilaku aneh. Dari kamarnya terdengar suara yang mengerikan, seperti rambut yang dicabut paksa diiringi tetes darah yang membasahi lantai. Inilah kisah Ismi, seorang perempuan muda yang tiba-tiba berubah menjadi sosok misterius, terperangkap dalam perilaku tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini gangguan jiwa atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan? Temukan jawabannya dalam kisah nyata yang penuh kengerian ini. Pelet kain kafan. Ini dia kisahnya. Setiap nama dan segala sesuatu yang berkaitan dengan cerita ini sudah kami samarkan. Setiap malam suasana mencekam menguasai sebuah rumah. Dari dalam salah satu kamar, terdengar suara gemuruh seperti deritan rambut yang tercabut dengan kasar. Bayangan kegelapan merayap keluar, menyelimuti kamar yang terasa semakin angker sejak diisi oleh perempuan bernama lengkap Ismi Ismayanti. Di sudut gelap kamar, Ismi tengah terjerat dalam kebiasaan mengerikan. Rambutnya ditarik sendiri dengan ganas, meluncur dari kulit kepala hingga jatuh berserakan di lantai. Tetesan darah memercik menciptakan jejak merah darah yang mewarnai lantai. Sudah kamu lihat kakak kamu itu, Ruth? Suara seorang ibu dua anak yang sudah tidak memiliki suami itu membuyarkan lamunan Rudi yang sedang melihat ke arah layar handphone. Ini mau bu, bagaimana bu? Apa sudah ada solusi untuk Kak Ismi? Ini sudah hampir 1 minggu ya bertingkah aneh. Sudah bosan Rudi menyapu rambut dan mengelap darah di kepalanya. Ucap Rudi sambil mengambil sapu. Ya hanya itu untuk sementara. Setiap pagi ibu mandikan dengan kembang 7 rupa. Seperti yang kita tahu, medis sudah kita lakukan. Dan kamu tahu sendiri jawabannya apa, Ruth? Hanya rumah sakit jiwa yang dapat menerima Ismi, keluh ibu Kartika. Rudi tidak lagi menggubris keluh ibunya. Ia segera melangkahkan kaki sambil membawa kunci kamar di mana Ismi dikurung. Keputusannya mengurung Ismi bukan tanpa alasan. Karena baru malam kemarin hampir saja ia mengikatkan tambang yang diambilnya dari dapur untuk diikatkan ke lehernya. Atau pisau, gunting, serta benda tajam lain yang ia gunakan untuk memotong rambutnya sendiri. Rudi baru saja membuka pintu dengan perlahan. Ia harus terpaksa menanggung tugas, menyapu dan membersihkan setiap jejak kegilaan. Di kamar yang hanya terdapat kasur saja tanpa ada satupun benda. Maaf kak, Rudi sapukan dulu ya, ini sudah malam, ucap Rudi. Perempuan yang sebenarnya memiliki wajah cantik jelita, baru menginjak usia kepala 2 itu, baru 1 minggu lamanya bertingkah aneh. Ismi hanya memperhatikan Rudi yang sedang menyapu bekas rambut yang ia cabut dengan kasar, berserakan di lantai. Tangan Ismi beberapa kali memainkan rambut panjangnya tanpa henti. Sesekali tersenyum ke arah Rudi. Rudi langsung menengok kaget ke arah Ismi yang sedang berdiri mematung di pojokan kamar dengan mengenakan daster motif bunga. Tumben kakak bicara memanggil namaku, bisik hati Rudi sambil detak jantungnya sudah tidak tenang lagi. Rudi. Iya kak, tanya Rudi sambil melihat ke arah Ismi. Sakit ini, ucap Ismi mengelus rambutnya. Rudi memperhatikan dengan heran, tangannya masih memegang sapu. Apa yang sakit kak? Sini Rudi bantu, ucap Rudi perlahan mendekat. Rambut yang sudah hampir tidak terawat itu terus saja Ismi mainkan berkali-kali. Kedua bola mata Ismi yang sayu itu
menatap Rudi di pojokan kamar. "Rud, cepat, nanti kakak kamu malah keluar kamar," tegas Ibu Kartika. Baik bu," jawab Rudi kaget. Rudi melihat Ismi meneteskan air mata. Kedua kakinya menginjak-injak perlahan lantai keramik di pojokan kamar. Satu tarikan tangan Ismi tiba-tiba mencabut rambutnya dengan kasar. "Rudi, cepat!" teriak Ibu Kartika. Ismi dengan cepat berlari ke arah Rudi. "Tutup!" teriak Ibu Kartika. Dengan cepat Rudi menutup dan mengunci pintu. "Buka! Buka! Aku ingin mati!" "Bu, Kak Ismi harus segera disembuhkan, Bu," ucap Rudi sambil mengatur nafasnya. Ibu Kartika hanya mengangguk pelan seperti sedang memikirkan sesuatu. "Sejak Joni tak pernah lagi datang ke rumah ini menemui Ismi kakakmu, kamu ingat Rud?" ucap Ibu Kartika. "Terakhir 2 minggu lalu. Aku masih ingat Bu, Kak Ismi dan Joni sepertinya bertengkar. Dan aku ingat semua kejadian-kejadian aneh selanjutnya Bu," jawab Rudi perlahan. Sedang mengingat 1 bulan hingga 2 minggu terakhir keadaan kakak perempuan satu-satunya yang seketika berubah. 2 minggu ke belakang. Laju kendaraan roda 2 melesat di atas jalan aspal. Kendaraan tua yang sedang dikemudi laki-laki yang tidak akan lama lagi menghadapi ujian nasional sekolah menengah atas. Dan akan segera menyusul sang kakak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. "Motor Kak Joni, dan itu Kak Ismi, tidak salah lagi," ucap Rudi semakin memutar gas agar menyalip karena sudah dekat dengan rumah. Suara klakson yang berasal dari motor Rudi langsung membuyarkan pasangan muda yang sedang dimabuk asmara itu. Pelukan tangan Ismi seketika lepas dari pinggang Joni. "Duluan!" teriak Rudi. Ismi dan Joni hanya tersenyum. Teruntuk Ismi, Rudi merupakan penerus bapak yang sudah meninggalkan mereka berdua sejak kecil. Sehingga Ibu Kartika yang berusaha sebagai pembuat kue dapat membiayai mereka berdua. Langit sore yang akan menyambut malam tiba itu menghiasi canda tawa Ismi dan Joni yang sedang duduk di depan rumah. Sementara Rudi dan Ibu Kartika sibuk di dapur. Hingga nanti malam gantian Ismi dan Rudi yang akan mengantarkan pesanan kue hari ini setelah Joni pamit pulang. "Antarkan sana minumnya ke depan, kasihan Joni," ucap Ibu Kartika setelah menyiapkan 1 teko berisikan air teh hangat. Rudi langsung berjalan membawa tampah dengan 2 gelas ke arah depan rumah. "Joni, bajingan kamu ya." "Ismi, dengar dulu." Rudi langsung mendengar suara bentakan yang keluar dari mulut Ismi dan Joni. Hingga ia sengaja memperlambat langkah kakinya. "Jelaskan Joni," teriak suara Ismi semakin kencang. Maaf, ini Kak minumnya," ucap Rudi. Joni langsung berusaha menunjukkan raut wajah seperti tidak terjadi apapun. Sementara tetesan air mata sudah Rudi lihat dari wajah Ismi. Tidak lama Rudi menatap ke arah wajah Joni. Tanggung jawab sebagai anak lelaki satu-satunya di rumah seketika hadir. Namun ia masih kebingungan harus berbuat apa. Hingga ia melangkah masuk dan berlari ke arah Ibu Kartika. "Bertengkar ya Ruth?" tanya Ibu Kartika. "Iya Bu, untung tidak main tangan. Kalau main tangan aku hajar itu si Joni," tegas Rudi masih menahan emosi. "Jangan, namanya juga orang pacaran, biarkan saja," tegas Ibu Kartika. Suara pintu tertutup dari kamar Ismi membuyarkan pembicaraan Ibu Kartika dan Rudi. Sudah 2 hari lamanya Ismi tidak pergi ke kampus. Ibu Kartika dan Rudi masih membiarkan tanpa berani bertanya apa yang sedang terjadi. Hingga pada suatu malam, Rudi yang sedang melihat televisi mendengar suara jendela terbuka cukup kencang. Maling? Tidak mungkin," tegas Rudi langsung bangun memastikan keadaan.
Namun tiba-tiba terdengar Ismi menangis kencang dari kamarnya. Membuat Ibu Kartika langsung mengetuk pintu dan Rudi mendapati seseorang berlari memanjat kamar. "Biarkan dulu saja, nanti buka ya Ismi, ibu mau bicara," ucap Ibu Kartika kencang. Malam itu Rudi sedang melihat pertandingan sepak bola. Setelah tidak ada lagi suara tangisan Ismi dan Ibu Kartika sudah dapat masuk ke kamarnya, membuat Rudi tenang. Namun saat ia hendak akan mengambil air minum ke arah dapur, ia mencium bau minyak yang biasa dikenakan kepada jenazah. "Nyengat sekali," tegas Rudi. Ibu Kartika baru saja keluar dari kamar Ismi. Namun Rudi seperti mendapati hal janggal di dalam kamar Ismi. Seperti ada bayangan hitam, namun bukan bayangan tubuh Ibu Kartika atau Ismi yang berdiri. "Itu Pak Haji yang saya lihat 2 minggu yang lalu." Sebatas itu dan penasaran pada suara jendela terbuka. "Sepertinya di kamar Kak Ismi," ucap Rudi setelah selesai bercerita. Pak Haji yang baru saja tiba itu telah mendengar cerita kesaksian Rudi. Ditemani anak perempuan Pak Haji yang menjadi langganan pembeli kue. Ibu Kartika segera berdiri. "Maaf Ibu, apapun yang terjadi, setelah semalam dan pagi hingga sore ini pintu kamar tidak dibuka, Ibu harus siap ya," ucap Pak Haji. Ibu Kartika yang dipegang tangannya oleh anak perempuan Pak Haji itu hanya mengangguk pasrah. "Ini sudah waktunya, sebentar lagi maghrib. Kekuatan gaib yang ada dalam tubuh Ismi akan meningkat. Kamu siap Rudi, nanti pegang tubuh kakakmu sekuat mungkin," ucap Pak Haji. Baik," jawab Rudi sudah gemetar seluruh tubuhnya. Pintu kamar Rudi buka perlahan. Pak Haji dan Rudi masuk menyisakan Ibu Kartika dan anak perempuan Pak Haji yang diam di dekat pintu. "Pasti seperti ini? Yakin?" tegas Pak Haji. Ismi hanya duduk memeluk lututnya. Rambut sudah berserakan di atas lantai keramik. Sementara tangannya terus saja menarik paksa setiap rambut yang ia jambak, namun tanpa mengeluarkan suara kesakitan. "Cepat Rud," bisik Pak Haji. Rudi langsung memeluk tubuh Ismi yang diam di pojokan itu. Tiba-tiba mata Ismi berubah menjadi merah menatap Rudi. "Ah!" Belum sempat Rudi memeluk tubuh Ismi, tubuhnya langsung terbanting kencang hingga tertahan tembok. Pak Haji dengan cepat mengeluarkan tasbih yang langsung ia tempelkan ke arah wajah Ismi. "Ah!" Suara teriakan kencang kesakitan Ismi terdengar. Sambil Rudi terus berjalan mendekat membantu Pak Haji. Pak Haji terus mengucapkan ayat-ayat suci yang keluar dari mulutnya. Namun Rudi merasa bahwa tubuh Ismi tidak mau berpindah. "Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Dengan sekuat tenaga Rudi dan Pak Haji menarik tubuh Ismi hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. "Tarik, bawa keluar," tegas Pak Haji. Dengan dibantu Ibu Kartika dan anak perempuan Pak Haji, Ismi diseret keluar kamar. "Bawa palu atau apapun benda keras Rud, cepat, waktunya tidak lama," tegas Pak Haji. Rudi dengan cepat melangkah ke arah dapur. Sebuah palu besi menjadi pilihannya. Ia melewati Ismi yang sudah terlelap dengan luka di kulit kepalanya terus mengeluarkan titik darah. Pak Haji sudah berdiri di pojokan kamar, menatap satu lantai paling pojok. Ini Pak Haji, maaf," ucap Rudi. 3 kali pukulan menghantam lantai keramik, hingga membuat hancur beserta semennya. "Apa itu?" tegas Rudi. Pak Haji dengan cepat mengambil kain putih yang sudah lusuh. "Ini yang membuat Ismi kakakmu bertingkah aneh dan bisa saja mengakhiri hidupnya di kamar ini. Dan tepatnya di atas 5 lapis kain kafan jenazah perawan," ucap Pak Haji. Di hadapan Ibu Kartika, Rudi dan anak perempuan Pak Haji. 5 lapis kain kafan yang membungkus sesuatu itu segera Pak Haji buka perlahan. Gumpalan rambut hitam dengan bau busuk langsung tercium ketika tangan Pak Haji membuka gumpalan rambut itu.
Seketika terlihat foto Ismi yang dibalut kembali dengan kain kafan bersih, namun terdapat bercak darah. Pengirim pelet kain kafan ini ingin Ismi tunduk mengikuti kemauannya. Dan kalau saja kita telat selamatkan, pengirim ingin Ismi mati tanpa rambut dan merasakan rasa sakit hingga bertahun-tahun lamanya, ucap Pak Haji. Siapa yang kirim ini semua, Pak Haji? Tanya Rudi emosi. Tidak penting, yang terpenting kakak kamu selamat dan saya tidak bisa mengatakannya. Mungkin pengirim hilaf, ucap Pak Haji. Malam itu juga Ismi sadar, namun Rudi dan Ibu Kartika diberikan syarat oleh Pak Haji agar tidak membahasnya kembali semua kejadian dengan Ismi dan melupakan semuanya dengan memaafkan kepada pengirim pelet kain kafan tersebut. Sejak keadaan Ismi berangsur membaik dan seluruh bagian rumah sudah dibersihkan Pak Haji, termasuk keramik di pojok kamar sudah diganti. Pak Haji dan anak perempuannya masih sering datang untuk menjenguk Ismi. Di depan pagar rumah itu ada orang sepertinya kurang, ucap Pak Haji. Rudi langsung melihat ke arah jendela. Biasanya tidak ada Pak Haji, jawab Rudi. Coba kamu suruh pergi orang gila itu, Rud. Atau kasih makan, kalau tidak minum saja. Kasihan, sahut Ibu Kartika. Dengan membawa satu botol air minum, Rudi berjalan mendekat ke arah pagar rumah. Seorang lelaki sedang duduk tertunduk memeluk lututnya. Botak, bisik hati Rudi. Lelaki itu terus-menerus menjambak bagian kulit kepala dengan penuh luka. Minum ini, ucap Rudi terus memperhatikan. Seketika wajahnya melihat ke arah Rudi sambil tersenyum aneh, layaknya orang gila. Joni? Ucap Rudi. Tiba-tiba lelaki botak yang Rudi kenali, wajahnya sudah penuh dengan luka itu berlari girang sambil terus berteriak tidak jelas, terus menggaruk bagian kepala botaknya. Pelet kain kafan itu mungkin sudah kembali pada pengirimnya, bisik Rudi dalam hati. Dan cerita pun selesai.